Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bulan suci Ramadan tiba, maka TV-TV, radio-radio selalu menayangkan lagu Ramadan tiba, Ramadan tiba. Opik. Di mana-mana kita selalu mendengar. Mungkin tidak ada hari yang tanpa kita mendengar lagu Opik ini. Nah, salah satu yang juga menarik adalah mal-mal juga penuh. Orang-orang belanja menjelang Ramadan dan awal-awal Ramadan untuk mempersiapkan buka dan sahur. Nah, kali ini kita akan sama-sama berbicara dengan salah seorang ustadzah mengenai apa yang seharusnya dilakukan ketika Ramadan tiba dan selama bulan suci Ramadan. Ya. Assalamualaikum ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Hayati, Opik terkenal kalau bulan Ramadan. Ya. Mall juga ramai. Betul, Ustaz. Tapi itu sifatnya adalah materi. Orang membeli beras, beli makanan, beli snack-snack macam-macam deh untuk buka. Nah, apakah ini yang diinginkan agama? Hanya untuk makan atau untuk nyanyi-nyanyi bersenang-senang? Dari satu sisi bahwa kita tidak bisa melupakan dunia, karena memang kita hidupnya di dunia ya Ustaz ya. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau melupakan bagianmu dari dunia. Namun yang perlu menjadi pikiran kita adalah bahwa apakah dunia itu menjadi tujuan utama kita? Nah, seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa dunia itu tidak harus menjadi fokus utama kita. Karena kita tuh tidak akan selamanya hidup di dunia. Artinya bahwa kita nanti akan hidup di alam yang lebih kekal. Nah, yang dituntut kita saat ini adalah bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatu itu untuk kita bawa ke kehidupan yang lebih abadi itu. Sehingga kalau tadi dikatakan bahwa bulan Ramadan ini ketika orang akan mempersiapkan Ramadan dengan begitu hebohnya, terutama di mal-mal, bahkan dipersiapkan sebelumnya, kadang-kadang kita memang tidak menyadari ya Ustadz ya, kita lupa bahwa dunia ini memang ladangnya akhirat. Artinya kita harus fastabiqul khairat untuk melaksanakan kebaikan. Tapi tujuan utama itu kita lupakan. Nah, sebagian orang tidak menyadari bahwa Ramadan itu harusnya kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan jiwa kita, mempersiapkan ruh kita, kesehatan kita untuk kita menghadapi bulan Ramadan ini. Karena misalnya ketika kita tidak mempersiapkan jasad kita, maka kita akan sakit ketika harus berpuasa selama sebulan. Dan itu harus dipersiapkan sebelumnya jauh-jauh hari. Begitu juga dengan ruhiyah kita. Jiwa kita harus persiapkan juga semaksimal mungkin untuk kita menjadi tamu Allah di bulan Ramadan ini, Sahrullah ini. Nah, orang kebanyakan melupakan, terutama kaum ibu yang disibukkan dengan ingin membahagiakan keluarga. Dari satu sisi bagus, akan tetapi tujuan utamanya mereka melupakan. Nah, yang harus menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita mempersiapkan dohir dan batin untuk memasuki bulan Ramadan itu. Menarik ya Ustazah. Artinya bahwa dunia itu kita tidak mungkin lupakan karena hidup di sini ya. Betul. Nah, tapi dia bukan tujuan. Tujuan kita adalah akhirat yang dia rumah abadi ya. Betul. Nah, tentunya ketika Ramadan tiba ini kita juga di samping menjalankan ibadah puasa ini kita memerlukan makan, minum dan mungkin juga vitamin-vitamin supaya fisik kita kuat sehingga kita bisa beribadah. Nah, kira-kira Ustazah, ibadah ini kan tadi kan kalau banyak kan orang mereka lebih fokus kepada sifatnya yang bersifat fisikal ya. Nah, sementara mereka melupakan atau bahkan mengabaikan yang bersifat ruhani ya, kejiwaan. Nah, kira-kira yang menurut Ustazah bagaimana Ramadan ini bisa mengajarkan kita atau memupuk keimanan kita bisa lebih kuat, lebih
lebih dalam kita dalam mengenal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran dikatakan bahwa tujuan utama atau efek positif utama dari kita melaksanakan bulan Ramadan itu Allah akan menjadikan kita ini adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang bertakwa itu bukan sesuatu yang mudah. Apakah cukup dengan kita menahan haus dan lapar akan menjadi orang yang bertakwa? Artinya tidak cukup seperti itu, Ustaz. Sehingga ada di dalam hadis dikatakan betapa banyak orang itu hanya tersisa haus dan laparnya saja, tidak mendapatkan apapun dari kecuali haus dan lapar. Nah, seorang yang akan mencapai sebuah ketakwaan maka dia harus apa? Memperkuatkan ketakwaannya dengan apa? Pertama misalnya dia harus menyadari apa sih tujuan berpuasa itu. Yang kedua, setelah dia mengetahui bahwa tujuan dari berpuasa itu tidak hanya menahan haus dan lapar, ada latihan-latihan di dalamnya di mana bahwa dengan menahan hawa nafsu untuk tidak makan dan tidak minum, di situ juga latihan bagi kita bahwa kita juga harus menahan hawa nafsu dari hal-hal lainnya. Misalnya bahwa kita juga harus menahan hawa nafsu dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Contoh misalnya bahwa orang puasa sebaiknya tidak riya. Orang puasa tidak ghibah. Yang mana riba itu mungkin hal yang sebagian orang tanpa disadari sudah hal yang biasa gitu, Ustaz. Tiap hari kan TV kan banyak. Oh iya, bahkan TV pun menyediakan hal yang demikian. Nah, tujuan daripada itu kita harus mulai kikis sedikit demi sedikit dengan apa? Kita latihan menahan hawa nafsu. Sudah bagus kita bisa menahan hawa nafsu dari makan dan minum. Tapi itu harus diperluas kembali dari hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita ketahui bahwa ketika kita melakukan perbuatan maksiat itu secara tidak langsung kita itu menyakiti diri kita sendiri. Kenapa dikatakan menyakiti diri kita sendiri? Karena adab yang kita dapat dari melakukan perbuatan maksiat itu akan menimpa diri kita sendiri. Nah, latihan-latihan yang ada di bulan Ramadan ini yang Allah sudah berikan bahwa kita juga menahan haus dan lapar, juga berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah, itu yang akan membantu kita untuk sampai kepada derajat ketakwaan. Di mana ketakwaan itu adalah harapan setiap manusia, harapan setiap insan untuk bisa sampai ke sana. Dan dengan ketakwaan itu kita akan mudah untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mudah untuk melakukan hal-hal yang memang Allah suka, Allah ridho. Nah, itu yang mungkin harus kita fahamkan pada diri kita masing-masing. Nah, sekarang Ustazah, maaf kadang-kadang perempuan dia maaf ketika datang bulan, dia tidak berpuasa. Ada yang mulai 3 hari sampai 10 hari. Ya, kalau yang sampai dapat 10 hari ya 10 hari ya sudah dia tidak berpuasa. Dia tidak, mungkin kalau dia biasanya ketika dia berpuasa dia ngaji, nah ini nggak ngaji. Kemudian ketika dia berpuasa dia bangun mempersiapkan sahur untuk keluarganya, enggak, mbak deh yang nyiapin, ya kan. Apalagi kadang-kadang ketika datang bulan itu bertepatan dengan malam-malam Lailatul Qadar. Sepertinya Allah ini atau dalam agama hanya orang-orang yang suci saja yang boleh beribadah. Ini gimana, Ustaz? Sebagian orang, mungkin khususnya perempuan ya Ustaz ya, ketika memang mendapatkan halangan itu artinya bukan seseorang itu menjadi najis. Akan tetapi halangan itu memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, memang ritmenya perempuan itu ada seperti itu. Tetapi bahwa halangan itu tidak mencegah seseorang untuk dia tidak melakukan ibadah. Tidak mencegah seseorang untuk dia tidak mendapatkan pahala. Artinya bahwa perempuan yang mendapatkan halangan, misalnya 10 hari dia harus tidak sholat, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan cara keluar, jalan keluar. Dalam sebuah dari satu sisi seorang dalam madhab ahlul bait misalnya, bahwa perempuan ketika haid dia diperbolehkan membaca Al-Quran.
hanya makruh. Makruh artinya dikurangi pahalanya, bukan artinya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dosa ya. Nah, begitu juga ketika seorang yang dalam keadaan haid berhalangan, maka dianjurkan di dalam fikih itu pada saat waktu-waktu sholat dia dianjurkan untuk apa? Untuk melakukan sebagaimana dia sholat. Artinya tidak sholat tapi dia berwudu, dia berzikir di atas sejadahnya. Artinya itu pahala itu tidak akan kosong dari mereka yang memang mau melakukan hal yang itu. Istighfar juga tidak akan kosong dari mereka yang dalam keadaan berhalangan. Artinya mereka itu asal mau aja Ustaz bisa mendapatkan ibadah pahala ibadah tersebut. Di mana mungkin sebagian orang itu ya tidak paham, sebagian perempuan itu tidak paham, dipikir bahwa dengan dia mendapatkan halangan itu berarti putus hubungannya dengan Tuhan. Artinya tidak seperti itu. Kita masih memiliki hubungan dengan baik di mana kita mau, dan kita mau belajar bahwa apa yang kita lakukan ini sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada anjuran-anjuran seperti itu. Terutama misalnya pada malam-malam Lailatul Qadar, sangat disayangkan ketika pada malam-malam Lailatul Qadar itu kita hanya tidur. Perempuan karena beralasan halangan dia tidur. Atau itu sangat disayangkan. Kita bisa melakukan doa-doa yang ada. Hanya yang tidak dibolehkan artinya kita tidak boleh menyentuh nama-nama Tuhan di situ. Tapi kita membaca doa silahkan. Bahkan kita akan mendapatkan pahala seperti yang lainnya. Begitu juga kalau seandainya menjadi alasan bahwa ketika perempuan itu mendapatkan halangan, tidak menyiapkan sahur dan lain sebagainya, mungkin perlu diketahui mereka tidak memahami bahwa aktivitas seorang istri, seorang ibu ketika menyiapkan sahur, ketika menyiapkan iftar dan lain sebagainya, itu akan mendapatkan pahala sendiri. Karena orang yang berpuasa itu adalah akan mendapat pahala, maka kita yang mendukung mereka untuk mendapatkan kebaikan, itu juga saya yakin akan mendapatkan pahala juga. Jadi itu mungkin yang perlu diketahui oleh para perempuan, sehingga mereka tidak merasa dirinya, wah saya rugi banget nih ya, pada bulan-bulan Ramadan tidak bisa melakukan ibadah. Itu tidak seperti itu. Ya, jadi mungkin karena mereka menggunakan ini kata istilah halangan, jadi berarti mereka merasakan bahwa ini halangan mereka, padahal itu cuma secara bahasa aja, iya, betul, ya, bukan artinya tidak boleh sama sekali. Iya, mungkin nanti Ustazah pilih kosakata yang lain Ustazah, jangan sampai halangan ya. Nah, memang Ustazah, alhamdulillah ini bahwa perempuan ketika dia datang bulan, ya saya coba menggunakan kata datang bulan aja Ustaz. Jangan halangan ya. Ya sebenarnya kata haid itu pun sudah umum Ustaz dipakai ya. Ya, ini bahwa mengaji itu tetap mendapatkan pahala. Ya, cuma hukumnya makruh saja ya. Nah, kemudian ketika dia datang bulan, dia juga malah dianjurkan untuk ketika waktu sholat itu dia melakukan hal-hal yang sama. Wudu, artinya mengingat. Ingat ini, karena mungkin itu hubungan dia dengan Tuhan tidak terputus ya. Jadi kalau dia selama ini ada hubungan, ketika dia datang bulan putus, nanti dia nyambung lagi hubungannya. Nah, Ustazah, ini kadang orang-orang ketika dia umumnya yang kita lihat di Indonesia dan mungkin juga di negara-negara lain, ketika bulan puasa itu target utama adalah malam Lailatul Qadar. Ketika sudah selesai malam Lailatul Qadar, sepertinya puasa sudah selesai. Nah, rumah tangga khususnya para ibu, bukan maksud saya untuk mendiskreditkan kaum ibu, enggak ya. Maksudnya para ibu ini lebih fokus menyiapkan lebaran. Mulai dari beli baju lebaran, kemudian nanti cerita mudik, cerita ini. Nah, menurut pandangan Islam, seperti apa setelah jadi pasca Lailatul Qadar itu? Idul Fitri adalah sebenarnya itu terjadi pada siapapun yang tidak melakukan perbuatan dosa. Jadi seperti begitu. Artinya ketika kita selesai dari bulan Ramadan, kemudian Lebaran, itu Lebaran sebenarnya bagi mereka yang memang bisa menjalankan Ramadan dengan sempurna. Nah, adapun tradisi
mempersiapkan menurut saya tidak apa-apa. Boleh-boleh aja mempersiapkan, justru menyenangkan ya Ustaz. Jadi supaya memberi support, supaya anak-anak kita juga ingat, oh ini ada lebaran. Ketika akan memasuki Ramadan, nanti juga akan bertemu dengan lebaran. Itu sebenarnya sebuah poin yang bagus banget. Tetapi harus diiringi dengan nilai-nilai positif yang di dalamnya. Artinya bahwa kita tidak ada kewajiban untuk membeli baju baru. Artinya kita itu kewajiban adalah untuk membenahi diri kita bahwa Ramadan ini akan menjadi madrasah bagi kita sehingga kita keluar dari Ramadan itu menjadi pribadi yang baik, hamba yang baik, sehingga nantinya akan komitmen sampai setelah Ramadan. Kadang-kadang orang pada bulan Ramadan rajin bersedekah, bulan Ramadan rajin berinfak, rajin memberi makan, tapi setelah Ramadan hilang. Rajin ngaji, rajin sholat sunnah dan lain sebagainya. Sebenarnya amalan-amalan itu bisa dipraktekkan setelah Ramadan. Nah, fungsinya hari raya itu adalah untuk memberitahukan kepada kita, kamu ini berhasil. Dan kalau orang bilang kalau kita setelah selesai sekolah itu kan ada wisuda Ustaz ya. Wisuda itu kan senang-senang. Nah, ini sebenarnya kita wisuda lebaran ini, kalau saya bisa menggunakan kata wisuda lebaran itu, wisuda buat mereka yang memang benar-benar lulus. Nah, itu yang kurang dipahami oleh kita halayak, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu. Nah, karenanya memang perempuan itu punya andil ya Ustaz ya, untuk membuat rumah itu lebih meriah pada hari Lebaran. Bagaimana dia harus menyiapkan kue-kue, bagaimana dia harus menyiapkan anak-anak dan suaminya sehingga punya baju baru. Itu menurut saya boleh-boleh saja, asal jangan terlalu berlebihan. Sehingga memaksakan yang kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Itu yang mungkin tidak baik menurut saya. Jadi lakukanlah sesuatu yang memang untuk menyenangkan tujuannya. Dan itu menyenangkan dalam artian mendidik anak-anak kita bahwa di balik Ramadan ini ada hari raya untuk mereka yang memang benar-benar bisa menjalankan hari rayanya dengan baik anak-anak. Artinya mereka yang tidak melakukan perbuatan dosa itu pun setiap hari sebenarnya adalah hari raya. Ya, sepertinya Allah cuma memberikan ibadah itu di bulan Ramadan. Iya, betul. 11 bulan yang lain tidak ada. Iya. Padahal Ramadan itu dia lebih mengajarkan kita, madrasah seperti Ustazah sampaikan tadi adalah madrasah. Lulus wisuda, ya maksudnya dia harus naik tingkat dong. Iya, harusnya jangan begitu SD ya. Terus ya. Ini jangan SD. Balik lagi kan. Iya. Ini dari SD nanti balik ke TK Ustazah. Iya. Ustazah, jadi tadi bahwa perempuan itu tidak dibatasi untuk beribadah. Jangan sampai seorang perempuan itu merasa terpinggirkan. Oh, saya dalam keadaan tidak suci, saya tidak boleh mengaji. Saya dalam keadaan tidak suci, saya tidak boleh hadir di malam-malam Lailatul Qadar. Tapi bahwa agama itu tidak membatasi hanya orang-orang yang bersih, tapi orang-orang yang datang bulan pun juga punya. Malah tadi Ustazah sampaikan bahwa ketika dia membantu menyiapkan makanan untuk sahur, buka, itu pahalanya juga luar biasa. Nah, Ustazah, mungkin kita ingin Ustazah pertegas tentang seorang wanita yang dapat bulan ya haid ini, kira-kira apa saja sih yang tidak boleh? Artinya tidak boleh ini Ustazah kan mungkin secara fikih ya haram ya, dan kadang kan orang kan mungkin bahasa Indonesia tidak boleh itu bingung ya antara haram dengan makruh. Nah mungkin ini supaya sahabat dan musafin bisa lebih jelas. Ya, pertama yang perlu diketahui adalah pentingnya seorang itu untuk belajar. Ya. Sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam banyak hal. Adanya perempuan yang tidak memahami bahwa seorang yang dalam keadaan haid misalnya dia harus tidak boleh beribadah, itu karena ketidaktahuan dia, karena tidak belajar. Sehingga perempuan itu dituntut untuk belajar kapanpun. Tidak hanya laki-laki yang harus pintar, tapi perempuan juga harus pandai, terutama hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawabnya dia di hadapan Tuhan.
Karena baik laki-laki dan perempuan itu punya tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Kebanyakan orang berpikir bahwa perempuan itu tanggung jawabnya di suami nanti di hadapan Tuhan. Padahal ada hal-hal yang memang perempuan sendiri tuh punya tanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan yang harus dia usahakan selama di dunia. Kemudian yang kedua, selain dia belajar, dia dalam fikih bahwa seseorang yang keadaan mens atau haid itu tidak boleh sholat. Itu sepakat para ulama mengatakan demikian, tidak boleh melakukan haram sholat. Haram sholat. Nah, kemudian ada beberapa juga yang diharamkan untuk memasuki masjid. Masjid tidak diperbolehkan masuk, tapi sebagian orang majelis seperti Husainiyah atau di sini tempat musola, itu mereka tidak masuk, itu tidak apa-apa. Tapi kalau masjid tidak boleh masuk ke dalamnya, berdiam di dalamnya. Nah, kemudian juga seorang yang dalam keadaan haid tidak boleh melakukan hubungan suami istri, tidak boleh berpuasa. Nah, itu adalah menjadi kewajiban bagi mereka yang dalam keadaan haid. Luar biasa ini, maklumat, pengetahuan yang saya mungkin dapatkan. Saya bisa tambahkan Ustadz yang tadi saya akan mempertegas kembali terkait yang disunahkan. Itu yang disunahkan juga karena tadi larangan-larangan semua sebenarnya. Yang disunahkan itu adalah bagi seorang perempuan yang haid adalah melakukan ibadah terutama di waktu-waktu sholat. Dia berwudu di waktu-waktu sholat, membaca tasbih arba'ah, tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu sangat dianjurkan. Begitu juga dengan istighfar dan lain sebagainya. Doa-doa itu dipersilahkan kita untuk membaca dan kita akan mendapatkan pahala. Artinya jangan pernah perempuan itu merasa dengan datangnya haid dia terputus amal ibadahnya. Jangan pernah merasakan demikian dan jangan merasa rugi ketika dia dalam keadaan haid. Ya. Terima kasih Ustazah, luar biasa sekali. Ya, sahabat dan mustafin, bahwa ketika seorang wanita datang bulan itu bukan saatnya kemudian dia tidak beribadah. Ada ibadah-ibadah. Agama ini adalah agama yang sempurna, bukan hanya dibatasi oleh orang-orang yang suci. Dan kemudian orang-orang yang tidak datang dalam keadaan datang bulan itu bukan orang-orang yang tidak suci. Ya, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah. Agama sudah memberikan porsi masing-masing. Oleh karena itu, manfaatkanlah Ramadan ini untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa meningkatkan derajat keimanan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.